Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Akan kami bacakan Berita Gereja tanggal 2 Januari 2022. Romawi 1. Katekisasi. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa katekisasi akan dibuka kembali. Bagi warga yang akan mengikuti katekisasi bisa mendaftarkan di kantor gereja mulai tanggal 3 sampai 17 Januari 2022 pada jam kerja. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Romawi 2. Sidang majelis terbuka. Berdasarkan rapat pleno majelis pada tanggal 28 Desember 2021, majelis memutuskan sidang majelis terbuka ditiadakan dan buku sidang majelis dibagikan pada ibadah tahun baru 1 Januari 2022. Harap menjadikan perhatian. Romawi 3. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Rinando Lamda Fiarto di Gosari, kelompok Jebres 1, dengan Saudari Mira Mardina yang beralamat di Wirun, Mojolaban, pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 9 pagi di GKJ Jebres. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat GKJ Jebres. Semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Romawi 4. Formulir janji iman. Bagi warga jemaat yang belum menerima formulir janji iman, bisa mengambil di kantor gereja pada jam kerja pada jam 8 sampai jam 13 dan mengembalikannya lagi lewat kantor gereja. Romawi 5. Lowongan tenaga pendidik di SMK Kristen 1 Surakarta. SMK Kristen 1 Surakarta membuka lowongan tenaga pendidik untuk mata pelajaran produktif multimedia, produktif keperawatan, produktif pemasaran, produktif administrasi perkantoran, produktif akuntansi, bahasa Indonesia, bimbingan konseling, dan seni budaya. Persyaratan administrasi dan kelengkapannya bisa dilihat di papan pengumuman gereja. Romawi 6. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu 19 Desember 2021 jam 6.30 108 jemaat, jam 9.68 jemaat, jam 17.78 jemaat. Jumlah 254 jemaat. Minggu Sabtu tanggal 25 Desember jam 6.30 200 jemaat, jam 9 100 jemaat, jam 17 69 jemaat. Jumlah 369 jemaat. Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 6.30 80 jemaat, jam 9 124 jemaat, jam 17 56 jemaat. Jumlah 260 jemaat. Romawi 7. Persembahan tanggal 25 dan tanggal 26 Desember 2021. Persembahan kotak putih Rp1.620.000. Persembahan kotak merah Rp1.560.000. Persembahan Natal Rp4.713.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp5.130.000. Persembahan janji iman Rp3.300.000. Lahan parkir Rp100.000. Perpuluhan Rp9.100.000. Istimewa Rp600.000. Komisi anak Rp46.000.
Persembahan baptis Rp1.211.000. Rebon Rp5.000. Romawi 8. Yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis Kekajian Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah beribadah. Selamat beribadah. Shalom. Kami mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri masuk dalam panggilan ibadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Yang mengerjakannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam satuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, terang selalu menarik perhatian manusia yang hidup dalam Allah, katimbang kegelapan. Di dalam terang, orang akan merasakan suatu kehidupan yang ideal, yang akan memberikan kedamaian. Dan sebagai orang percaya yang sudah menerima akan terang itu, adakah hidup mereka menyukai terang itu atau kegelapan? Pilihlah terang, supaya terang itu memancar dalam hidup dan orang lain akan merasakan terang itu. Selamat merayakan terang Allah dan membagikannya dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan firman Tuhan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu, manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama-sama dengan melandaskan sabda Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Dengan kerendahan hati kita nyatakan penyesalan bersama-sama. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku. Sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku, dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita sambut dengan pujian NKB 10 bait pertama dan kedua. Dari kumpulan malam belang
dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesusku Jemaat saya undang baik berdiri. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, terimalah berita anugerah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai terang. Efesus 5 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami melangkah hari kedua di tahun 2022 dengan satu keyakinan, dengan satu pengharapan bahwa Tuhan terus mengasihi kami, Tuhan terus peduli, memperhatikan kehidupan kami masing-masing pribadi. Bahkan kami juga merasakan bagaimana penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hari, sampai Tuhan izinkan kami bangun pagi, menikmati udara segar, menikmati hadirat-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami, semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Sanyalah kami terus teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, yang pada kesempatan hari ini tidak bisa beribadah oleh karena pergumulan, oleh karena berbagai permasalahan. Terkhusus bagi mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk pemulihan Bapak Agus Soekarno Jebres 1, Ibu Dewi Marno Jebres 3, Bapak Wiyati Jebres 5, Ibu Tarno Jebres 6, Ibu Saminem Tekyanto Jebres 8, Ibu Suparti Jebres 10, Bapak Ibu Suloso Jebres 12, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Selamat Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja ini, berkati kehidupan rumah tangganya, keluarganya. Engkau berkati mata pencarian yang mereka lakukan.
Engkau berikan keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan. Berkat-Mu terus mengalir, Engkau yang memberikan kecukupan atas kehidupan mereka dan mampukan mereka bersyukur atas tiap anugerah pemberian Tuhan atas keluarga-keluarga Kristen ini. Berkati gereja-Mu, GKJ Bres, secara khusus, kami bersyukur boleh menyelesaikan program pelayanan kami di tahun 2021 dengan segala keterbatasan kekurangan kami. Allah yang melengkapi, Allah yang menyempurnakan. Kami juga bersyukur untuk ibadah tanggal 1 boleh berlangsung sekaligus pelerehan, peneguhan, pelantikan, kepengurusan pengerja-pengerja gereja periode 2022 sampai 2023. Tuhan berkati hamba-Hamba-Mu yang telah menyediakan diri, ambil bagian dalam pelayanan dan sekaligus buku program pelayanan yang sudah dibagikan boleh digumuli, dicermati, dan dilakukan untuk kegiatan program setahun 2022 ini. Allah memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk panitia pengadaan lahan parkir dalam rangka pelunasan ke Koperasi Sinode. Allah berikan hikmat, kemampuan, tanggung jawab agar segala proses dapat dilakukan dengan baik, dengan dukungan, doa, daya, dana dari warga jemaat, melalui persembahan, melalui janjiman, melalui apapun, dan segala sesuatu nanti boleh terlunaskan tepat pada waktunya. Sanyalah kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, yang bentar lagi juga akan mengawali kembali aktivitas pembelajaran tatap muka ataupun daring. Tuhan berkati untuk anak-anak kami, berikan kesehatan, berikan kepandaian, tanggung jawab, agar anak kami boleh mengikuti proses belajar mengajar dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Mampukan kami orang tua memberikan dukungan, memberikan doa, semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Berkati pula anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Titus, Ibu Selvi, yang besok hari Selasa tanggal 4 Januari akan menikahkan putranya. Tuhan berikan yang terbaik, berikan kelancaran semuanya oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan lawat, Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami sungguh-sungguh mengalami kasih kemurahan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami boleh menghadapinya, boleh terus percaya akan kasih kemurahan Tuhan. Sanyalah dalam ibadah minggu pertama di awal tahun 2022 ini, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa yang baca kitab, mari kita membuka dari Injil Matius 2, ayat yang pertama sampai ayat yang 12. Kita baca bergantian, saat yang ganjil, Bapak, Ibu, saudaraku, ayat yang genap. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah kesaksian Injil Matius yang berbagai mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dan kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Shalom. Diberkati Tuhan hari ini. Nah, secara khusus saya akan bertanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara setelah merayakan Natal dan Tahun Baru? Apakah Natal dan Tahun Baru memberikan kesan mendalam pada diri Bapak Ibu Saudara? Atau justru saudara mengalami kehampaan, mengalami kecapean, lelah dengan semua kegiatan, rutinitas yang Bapak Ibu Saudara jalani melewati Tahun Baru dan Natal. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami sukacita karena sudah plong mantok ke anak, ada yang dapat kabar sukacita kehamilan, ada sukacita yang lain yang dirasakan oleh sebagian orang-orang dalam melewati masa Natal dan Tahun Baru. Namun pertanyaan yang lebih mendalam adalah, apakah Bapak Ibu Saudara telah berjumpa dengan Tuhan dalam Natal dan Tahun Baru yang sudah Bapak Ibu lewati, yang sudah Bapak Ibu lalui? Sekali lagi, apakah Bapak Ibu Saudara sudah berjumpa dengan Tuhan dalam Natal dan Tahun Baru yang sudah Bapak Ibu lewati, yang sudah Bapak Ibu lalui? Bila Bapak Ibu Saudara telah berjumpa dengan Tuhan, apa tandanya?
Kesaksian apa yang Bapak Ibu mau sampaikan? Apabila belum, maukah Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus seperti orang Majus yang ingin berjumpa, yang ingin bertemu, yang ingin bertatap muka secara langsung dengan Sang Raja yang dinantikan itu. Walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh, ada tantangan, ada halangan, tetapi tidak menyurutkan niat orang Majus untuk bertemu, berjumpa dengan Sang Raja yang dinantikan, yang dirayakan oleh seluruh umat Kristiani. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut kalender gerejawi, minggu ini merupakan Minggu Epifani. Epifani berarti penampakan, kedatangan, kelihatan, membuat nyata atau membuat jelas. Minggu Epifani yang dirayakan setelah Natal itu memperjelas hakikat Sang Raja, memperjelas hakikat Yesus yang lahir di kandang domba. Di tempat terpencil di kota Bethlehem, kelahiran dan kehadiran Sang Juru Selamat terlihat jauh melampaui batas wilayah. Kenapa? Karena ahli bintang, yaitu orang Majus, melihat terang bintang timur dituntun menjadi saksi sang terang yang lahir. Nah, hal ini mengingatkan gereja bahwa Sang Kristus adalah sang terang. Tidak lagi ditempatkan di palungan atau di altar gereja yang seolah jauh dari pergumulan manusia. Maka dengan Epifani, umat justru melihat terang Kristus harus bercahaya di luar gereja. Terang Kristus diwujud nyatakan umat percaya dalam keseharian melalui hal-hal sederhana yang memberikan pengharapan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Majus adalah orang-orang pintar dan para astrolog dari timur Babilonia yang mempelajari secara khusus tentang astronomi, tentang petunjuk bintang-bintang di langit. Kalau kita yang orang desa itu ketika mau bertani itu akan lihat bintang luku atau apa itu berarti akan pertanda kita akan mulai bercocok tanam dan sebagainya. Kemudian nanti ada lihat bintang apa lagi, menjadi penanda-penanda dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira hampir mirip dengan pengalaman sehari-hari yang mereka lihat atas keberadaan bintang. Nah, ketika orang Majus secara khusus melihat bintang itu yang menandakan kelahiran atau kehadiran seorang raja besar di dunia, mereka percaya. Mereka mengikuti ketika bintang itu menuntun mereka sampai ke kota Yerusalem dan mendapat tanda lainnya selain dari bintang itu, yaitu dari Herodes. Bahwa menurut kepercayaan orang Israel, Mesias lahir di Bethlehem.
Maka melalui petunjuk Herodes serta tanda bintang yang menuntun, akhirnya mereka berjumpa dengan seorang anak yang dinamai Yesus dan ibunya Maria di kota Bethlehem. Lalu mereka dikatakan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik adalah bintang diberikan Tuhan secara khusus sebagai penanda kepada orang Majus untuk berjumpa dengan sang terang, dengan sang raja yang dilahirkan, yaitu bayi kudus yang dinamai Yesus Kristus. Artinya apa? Orang Majus secara khusus diberikan tanda, yaitu bintang, untuk berjumpa dengan bayi kudus, sang raja yang baru dilahirkan. Pertanyaan yang sama, apa tanda dari Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara? Terutama bagaimana Bapak Ibu Saudara mengetahui tanda tersebut? Jawabannya adalah apa saja yang ada di sekitar kita, kondisi apapun dapat menjadi tanda dari Tuhan. Orang Jawa mengatakan ilmu titen, niteni, kahanan, kondisi. Dari pengalaman-pengalaman itu kita akan memahami dan mengerti, oh ternyata maksud Tuhan seperti ini. Itu terjadi karena pengalaman-pengalaman kita mengajarkan bagaimana Tuhan memberikan tanda secara khusus kepada masing-masing kita akan kehadiran Allah, akan penyertaan Tuhan. Tuhan bisa memberikan tanda kalau orang Majus itu adalah bintang, kemudian melalui mimpi dan sebagainya. Ternyata Tuhan bisa menyatakan kehadirannya melalui berbagai cara. Itu menuntut sekali lagi kepekaan kita, respon kita atas segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan dalam kehidupan kita sekalian. Nah, kisah orang Majus mengajarkan kita bahwa butuh usaha keras, butuh kegigihan untuk berjumpa, bertemu dengan Yesus Kristus. Dan Tuhan menyertai niat mereka, kerinduan mereka, dengan memberikan tanda bintang secara khusus. Dan mereka dituntun, mereka disertai, mereka berjumpa dengan petunjuk-petunjuk yang lain, akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka bertemu, mereka berjumpa, ada rasa takjub, ada rasa kagum, ada rasa hormat. Maka muncul satu ucapan syukur dari diri mereka dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara di dalam melewati Natal dan Tahun Baru, ini ada satu peristiwa yang bagi sebagian orang menjadi peristiwa yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi yang mungkin mencekam untuk sebagian orang, bersyukur. Diperkenankan merayakan Natal, diperkenankan melewati Tahun Baru, memasuki tahun 2022, dengan segala kondisi-kondisi yang kita alami. Bagi sebagian orang,
itu menjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang menjadi bagian untuk diri sendiri berefleksi. Tuhan berkarya secara luar biasa. Atas hidupnya, atas keluarganya, atas kehidupannya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Saudara bergumul, Bapak Ibu Saudara kembali mengingat-ingat kehidupan panjenengan yang sudah dilewati, yang dijalani. Sekali lagi, apakah terasa hampa? Apakah hanya merasakan capek, lelah melewati hari-hari ini? Ataukah saudara sudah menemukan sukacita, menemukan kebahagiaan dalam perayaan Natal, dalam melewati tahun baru ini? Tentu sekali lagi bukan perkara mudah. Kalau kita belajar dari orang Majus tadi, ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan yang jauh ditempuh, ada tantangan dan sebagainya. Tapi dia yakin, dia percaya. Dan usahanya sekali lagi tidak sia-sia. Oleh karena itu sekali lagi, mari di dalam menjalani kehidupan ini, menapaki tahun yang baru ini, jangan pernah melupakan yang namanya proses. Jangan menjauhi hal itu. Harus dilalui. Tetapi dilalui dengan sukacita, dilalui dengan semangat, dilalui dengan pengharapan. Aku bertemu, berjumpa dengan Sang Raja. Berjumpa dengan Allah yang memberikan damai sejahtera, yang akan menyertai kehidupan kita. Berjalan dengan tegap, berjalan dengan mantap di tahun 2022 ini. Karena kasih Tuhan sekali lagi menyertai, kasih Tuhan menuntun kita dengan berbagai tanda-tanda, dengan berbagai pengalaman-pengalaman hidup kita yang senantiasa mengajarkan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, temukan, rasakan pengalaman-pengalaman pribadi, bagaimana Tuhan terus menyertai, bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan memberkati panjenengan di tahun yang lalu, berlaku juga di tahun ini. Tuhan kita sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian, Kidung Jemaat 424, bait pertama dan keempat. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Marilah di dalam hati kita bersama-sama berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita serahkan persembahan kita dengan pujian NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sang dan Teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Ya bayi kudus Bethlehem yang ditakdirkan untuk menjadi terang, Engkau telah lahir, Engkau telah mati, dan Engkau telah bangkit untuk dosa-dosa kami. Melalui kehidupan kami, melalui kedukaan yang kami lakukan, kami alami, kami bisa berjumpa denganmu. Melalui kehidupan dengan sukacita, kami berjumpa denganmu. Melalui segala yang ada di sekitar kami berjumpa denganmu. Karena Engkau memang ada untuk kami, dan Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Bayi kecil Bethlehem yang kudus, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, kami datang kepadamu dengan segenap hati, dan kami serahkan seluruh jiwa raga kami kepadamu. Ya bayi kudus Bethlehem yang kami agungkan, jikalau orang-orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan harta kekayaan kepadamu, kami pun menyerahkan persembahan kami kepadamu sebagai rasa syukur kami atas cinta kasih-Mu kepada kami. Terimalah persembahan yang sudah kami haturkan itu, sucikan agar berguna bagi gereja-Mu. Bayi mungil Bethlehem, selanjutnya peliharalah kami dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Namun kami yakin bahwa pada akhirnya kami akan jadi pemenang.
seperti Engkau telah menuntun Yosua dan Engkau menubuatkan segala tanah yang diinjak menjadi miliknya, maka kami pun yakin bahwa apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami perbuat, tahun 2022 adalah tahun kemenangan bagi kami. Segala sakit penyakit yang masih ada, segala duka lara yang masih tersisa, segala apapun yang masih ada bersama kami, yang menyakitkan akan Engkau buang, yang menjadi sukacita akan Engkau lestarikan, tetapi Engkau akan tetap memberikan kekuatan, sekalipun sakit penyakit, duka lara itu bersama kami. Engkau akan menyertai kami sehingga kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bayi Mungil Bethlehem. Kami merayakan Natal ini dengan sederhana, tapi hati kami meluap-luap oleh sukacita, karena kami yakin pada akhirnya kami akan menjadi pemenang. Kami akan berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan janganlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat saundang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong
nyatakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kisah